Selamat pagi untuk anak-anak saya kelas 10. Pada pagi ini kita pertemuan yang ketiga dari bab yang kedua dengan topik kehidupan beragama di Indonesia. Jadi anak-anak saya nanti tahu apa dasar hukum kehidupan beragama di Indonesia. Anak-anak saya tahu nanti bagaimana itu membangun sebuah Indonesia yang majemuk agamanya. Dan anak-anak saya tahu mengidentifikasi trilogi kerukunan umat beragama. Dasar hukumnya adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Baru ayat 2-nya, tiap-tiap penduduk bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Baru dasar hukum yang kedua juga di Undang-Undang Dasar 45, karena kehidupan beragama ini adalah sudah hak ajasi. Hak ajasi yang pokok dari manusia. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai Z di sana adalah hak ajasi manusia. Di sana dalam pasal 28E ayat 1, semua warga negara itu bebas menganut agama, bebas memilih pekerjaan, bebas memilih pendidikan, dan banyak lagi hal-hal kebebasan yang dijamin. Dan di pasal 28E ayat 2-nya di sana juga dikatakan dijamin berhak untuk melaksanakan ibadah, berhak untuk memperoleh pekerjaan dan lain-lain. Banyak hak-hak yang diatur. Jadi inilah dasar hukumnya. Betapa kehidupan beragama itu sebuah hak ajasi, jadi harus dijamin oleh konstitusi negara kita. Indonesia kita tahu bukan negara yang berdasarkan agama. Bukan juga negara yang sekuler. Kalau dikatakan negara yang berdasarkan agama berarti mendasarkan diri pada kehidupan satu agama saja. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama dan ada lagi warga negara Indonesia penghayat kepercayaan. Dan dalam hal ini semua adalah sama dijamin konstitusi. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45 dijamin juga kebebasan beragama itu. Jadi Indonesia negara besar ini harus rukun semuanya. Ini harus dibangun. Dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh segenap warga negara. Ada trilogi kerukunan umat beragama. Biar kehidupan beragama itu di Indonesia kita kategorikan baik, kita kategorikan mantap. Yang 3 ini harus tercipta. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Artinya sesama umat beragama itu rukun, damai, baik. Sesama Katolik baik, sesama Protestan baik, sesama Islam baik, sesama Hindu baik. Jangan ada yang konflik di antara mereka. Ya memang agama itu adalah diatur oleh aturan seperti organisasi. Ada penatuannya, ada pimpinannya, ada manajemennya. Tentu di sana ada demokrasi. Jadi harus terjamin rukun dengan baik. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Umat beragama Islam dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu, dan sebaliknya. Semuanya ini harus rukun.
Jangan ada yang menganiaya, jangan ada yang membenci, jangan ada yang menteror, jangan ada yang membuat yang tidak baik kepada umat beragama lain. Tetapi harus rukun. Inilah kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintahnya. Kita tahu ya pemerintah itu adalah pengayom, pelindung, penegak hukum. Jadi antar umat beragama dengan pemerintah harus baik, kompak. Ya, harus baik dan kompak. Kalau ada sengketa di antara umat beragama, pemerintah hadir di sana. Hadir dalam hal mencipta mediasi, mencipta perdamaian, biar antar umat beragama itu rukun. Ya, sebaliknya juga antar umat beragama harus mendukung pemerintah. Karena kekuatan itu ada di kelompok-kelompok ini. Di kelompok umat beragama. Jadi memajukan negara, membangun bangsa, inilah kekuatan kita. Dan kalau antar umat beragama itu perang, konflik, nanti akan mengancam kepentingan yang lebih tinggi. Itulah kepentingan nasional. Ketahanan nasional kita bisa terganggu. Sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan yang ketiga, bab yang kedua ini. Materi lebih jelas saya sajikan dalam PowerPoint dan buku paket pindahkan nanti ke catatanmu yang di PowerPoint yang Bapak share. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.